sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oni Wibisono belajar dari pengalaman orang tua yang mengidap hipertensi sampai terkena stroke. Ia menjadi lebih waspada dengan kesehatannya. Apalagi, ia juga sempat didiagnosis punya tekanan darah yang tinggi. Yang ada di bayangannya hanyalah, jangan sampai hari tuaku habis karena penyakit. Namun, kini tekanan darahnya sudah kembali normal, dan ia bisa hidup dengan tenang bersama keluarga tercinta. Lantas apa rahasianya? Saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Halo pemirsa, salam sehat dari kami, penuh bahagia dan jangan lupa bersyukur ya untuk keadaan hari ini. Karena kami sangat bersyukur bisa menyapa Anda dalam keadaan sehat. Saya Coki Sitohang bersama Mbak Lula Kamal dan Mas Yohanes Kurniawan, dua praktisi kesehatan favorit Anda. Plus satu orang narasumber yang kisahnya baru Anda dengarkan sekilas di awal. Betul demikian Pak Oni Wibisono? Iya, benar Mas Joki. Hipertensi harus duluan diatasi dari sekarang. Iya. Bahkan ketika Anda sudah dengar kebenaran itu lewat siaran Go Healthy, segera ambil tindakan. Iya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ikut mengucap syukur loh Pak. Iya. Apa kesibukan setelah pensiun dari pulau yang indah itu? Ngomong cucu aja Mas Joki. Oh ya? Oh, itu produktif menurut Bapak? Produktif, hampir tiap hari. Jadi untuk mengisi hari-hari untuk ngomong cucu itu. Sepertinya ada rahasia kesehatan memang yang beliau terima sejak menggunakan teknologi laser. Iya. Tapi apakah masa lalunya mulus-mulus saja? Tidak Mas, karena saya punya riwayat hipertensi dengan diabetes. Kedua orang tua saya menderita hipertensi sama diabetes. Jadi memang sejak muda saya berusaha untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, olahraga, saya ikuti dari muda. Termasuk kegiatan rutin donor darah itu. Oh. Tujuan saya ya biar sehat itu bisa ngontrol tensi, diabetes. Tapi itu kemudian seiring bertambahnya usia saya, waktu itu kalau tidak salah usia umur saya 42 tahun, saya tidak bisa donor karena tensinya terlalu tinggi. Kan donor itu maksimal tensinya 160. Nah, saya waktu itu di atas 170 seingat saya tahun 42 itu. Waktu Bapak menyadari di usia 42 itu ternyata tensi bisa lebih dari 170. Iya. Belum pernya berapa? Iya. Apa yang Bapak khawatirkan dalam kondisi itu? Ya saya takut terkena stroke seperti orang tua saya. Adik-adik saya yang dua orang juga udah meninggal semua. Satu kena komplikasi diabetes sama stroke. Yang nomor 2 yang barusan ini bulan Februari tahun 2025 adik saya yang paling bungsu itu meninggal kena diabetes ya. Usia berapa beliau berpulang? Yang adik saya yang pertama usia 49, yang bungsu ini kemarin usia 53 tahun. Jadi di bawah saya semua. Relatif usia muda, produktif ya Pak? Iya, masih kemudian dinas berpulang. semua mereka. Jadi itu kekhawatiran Bapak ya, bahwa nantinya penyakit ini menghantui keluarga Bapak dan berujung pada kematian di usia produktif. Iya. Ya. Kemudian sampai akhirnya Pak Oni memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Benar. Setelah Bapak pakai laser, berarti kondisi Bapak kan waktu itu sebenarnya masih tensinya belum stabil Pak ya? Betul. Belum ya, menuju ke arah normal kan? Belum. Terus sama asam urat itu. Saya udah mulai sering tinggi di usia 48, 49, 50 di. Berapa jadi, Pak tingginya? Pernah sampai mau 12. Itu mah tinggi sekali Pak. Saya juga kaget. Baru. Nah, setelah pakai laser, apa manfaat yang Alhamdulillah Bapak banyak rasakan? sekali manfaatnya. Terutama yang hipertensi itu tensi saya cenderung ini sekarang stabil. Jadi saya apalagi waktu mau donor itu setelah pakai teknologi laser ini lebih ini saya lebih pede. Di Jadi berapa waktu Pak? dicek rata-rata 130/80 atau per 90 paling tingginya. Bagus.
Bagus. Itu satu ya. Satu tensi Terus, Bapak sekarang sudah turun. Terus kalau asam urat udah lama, tahun 2025 ini sama sekali saya belum pernah kena asam urat. Biasanya 1 tahun sekali, dua kali Maksudnya setahun. serangan gitu Pak? Iya, serangan Sakit asam gitu? urat. Iya, yang sampai bengkak gitu Mbak. Sampai nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan. Sekarang udah nggak pernah sama sekali. Tapi Bapak melakukan pengecekan. Iya. Boleh tahu berapa angkanya terakhir? Terakhir itu kalau asam urat 5,5 cuman. Aduh Bagus Pak, dari 12 ya Iya. Pak. Jadi memang benar itu yang testimoni yang kalau saya nengok Go Healthy Cerita ya? Iya di Metro TV itu. Saya Seneng akui ya, benar Pak. itu ya. Saya Jadi senang. Bapak Saya sudah membuktikan merasakan sendiri. apa yang Bapak saksikan. Iya, gitu, iya Pak. benar Mbak Lula. Bener. Iya. Tapi sebelum saya lanjut Pak Oni, saya mau tanya nih, sekarang kan kondisi Pak Oni sudah stabil nih, baik Iya. tensi, kemudian asam urat. Apakah ada obat-obatan atau tambahan suplemen yang Bapak konsumsi sekarang Pak? Kalau suplemen tidak ada, kalau obat-obatan iya seperti hipertensi kan saya Obat minum tensi berarti rutin amlodipin. ya. Iya. Oke. Iya itu aja Ya. Mas. Ya, jadi pemirsa dengan menggunakan teknologi laser secara rutin memang benar ini dapat membantu menstabilkan tekanan darah, kemudian asam urat, gula darah, kolesterol, meningkatkan energi, kemudian dapat mempermudah untuk tidur dan tidurnya akan lebih berkualitas karena dengan menggunakan teknologi laser ini dapat meningkatkan juga kerja dari dinding dalam pembuluh darah yang disebut dengan endotel untuk memproduksi nitric oxide, di mana dengan pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, bertambahnya usia, nitric oxide ini kan akan menurun sehingga pembuluh darah jadi kaku, jadi sempit, alirannya tidak lancar. Tetapi dengan nitric oxide yang meningkat, pembuluh darah ini akan dibuat lebih elastis, aliran darahnya lebih lancar, kemudian lebih lebar sehingga tekanan darahnya akan terkendali. Tetapi perlu Anda pahami pemirsa bahwa saya tadi sudah menyebutkan bahwa penurunan nitric oxide itu disebabkan karena radikal bebas. Radikal bebas itu pemirsa adalah molekul kecil yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Sumbernya bisa dari asap rokok, polusi udara, asap-asap pabrik, kemudian dari metabolisme tubuh kita yang menyebabkan sel-sel di dinding dalam pembuluh darah itu rusak. Karena kerusakan sel tersebut, maka dampaknya bisa menyebabkan terjadinya sumbatan, pembuluh darah kaku. Oleh sebab itu pemirsa, perlu Anda juga tambahkan selain menggunakan teknologi laser, konsumsi suplementasi antioksidan. Karena antioksidan ini adalah lawan dari radikal bebas tersebut. Dengan mengkonsumsi suplementasi antioksidan, maka dapat mencegah radikal bebas yang menyebabkan kerusakan organ dalam Anda sehingga fungsi dari organ dalam Anda tetap optimal. Jadi pemirsa, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser digabung dengan konsumsi suplementasi antioksidan sebagai solusi untuk dapat meningkatkan kesehatan Anda. Tadi kan kalau Pak Oni cerita asam uratnya sekarang udah terkendali ya. Kenapa sih sampai bisa seperti itu? Saya mau bercerita nih pemirsa ya. Cerita pertama adalah masih berhubungan dengan nitric oxide. Zat NO ini fungsinya memang banyak sekali. Salah satunya adalah dia mengaktifkan dapur di dalam sel tubuh kita. Jadi di dapurnya sel itu ada dapurnya namanya mitokondria. Waktu kemudian diaktifkan, si mitokondria ini bekerjanya lebih aktif. Dia akan bersama antara NO dan oksigen. Asam urat, kolesterol, gula yang tadi dibakar itu diubah jadi ATP atau energi. Sehingga asam uratnya turun, kolesterolnya turun, gulanya turun, tapi kemudian kita punya energi yang jauh lebih baik, jauh lebih bertambah. Ini semua masih berhubungan dengan nitric oxide. Tapi cerita lebih jauh lagi, si dapur, si sel ini akan jauh lebih optimal kerjanya kalau kemudian ditambahkan yang namanya antioksidan. Antioksidan ini sebetulnya kenapa sih? Ada partikel yang namanya radikal bebas. Si partikel ini, radikal bebas ini bentuknya tuh dia nggak stabil. Dia memang karena sendirian, dia maunya nempel. Waktu dia nempel kepada sel, sel itu akan rusak. Artinya
semua dapurnya rusak, semuanya rusak. Karena itu si radikal bebas ini harus kita kendalikan. Cara mengendalikannya adalah ketemulah dia harus dengan yang namanya antioksidan. Ditangkap sama antioksidan sehingga dia menjadi stabil dan tidak menempel pada sel tubuh kita. Ini bicara sel ini semua sel ya pemirsa. Mau ngomongin pembuluh darah, bicara otak kita, jantung, ginjal, paru, semua bisa kena. Jadi hati-hati di sini bahwa radikal bebas ya, ini bisa merusak semua sel dalam tubuh kita. Sudah saatnya gunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah dan tambahkan suplemen antioksidan untuk menjaga supaya sel-sel tubuh kita ini selalu dalam keadaan prima sehingga mendapatkan kesehatan yang optimal. Jangan tunggu lama-lama. Jadi pemirsa, ini waktunya Anda juga untuk pakai alat kesehatan. Saya pikir itu yang terbaik ya di masa kesehatan modern kita sekarang. Ada AccuLaser, kemudian satu lagi, Anda harus rutin mengonsumsi suplemen antioksidan tinggi namanya Evolife AS10. Jadi dua ini digabung Pak. Gabung. Teknologi laser dan Suplemen kemudian Evolife AS10. Sehatnya jadi luar dalam pemirsa. Tubuh itu ibaratnya tanaman kan. Tanaman pasti butuh air yang mengalir dan juga butuh pupuk. Jadi tubuh kita sangat membutuhkan darah yang mengalir lancar. Anda bisa dapatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan bantuan alat kesehatan. Teknologi modern namanya teknologi laser yang populer disebut AccuLaser ataupun dokter laser. Dan kombinasikan dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Sudah siap pemirsa? Jika Anda ingin mendapatkan yang satu alat kesehatan, satu lagi produk kesehatan, keduanya ini bisa Anda dapatkan di Gogomall. Anda bisa mulai dengan menelpon kami di nomor yang muncul di layar kaca atau Anda bisa lakukan kunjungan langsung. Kunjungan resmi ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang untuk mendapatkan AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10 secepatnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Segera kami akan kembali dengan pembahasan soal info sehat. Ini juga tidak boleh dilewatkan karena ada edukasinya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Janji kami adalah info sehat untuk Anda. Kita belajar sama-sama. Lebih dari 70% lansia alami hipertensi. Mbak Lula akan menjelaskan lebih lanjut. Iya. Pertama, ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Jadi maksudnya jangan diterima terus menganggapnya oh nggak apa-apa. Kan semua orang tua juga nanti tensinya juga naik. Tidak demikian. Kan buktinya ada 30% kan yang tensinya terkendali dengan baik. Artinya ini adalah suatu keadaan yang bahaya. Kenapa? Nanti kita bahas lebih jauh. Tapi seseorang yang usianya cukup banyak, sudah lansia, ada beberapa keadaan yang kemudian terjadi dalam tubuhnya. Yang pertama adalah memang dengan sendirinya pembuluh darah gitu menjadi lebih kaku. Karena pembuluh darah lebih kaku dengan sendirinya dia nggak bisa lagi mengatur dengan baik sehingga tensi cenderung akan naik. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah bahwa ternyata produksi nitrik oxide pun akan berkurang. NO berkurang, artinya gitu ya, kelenturan pembuluh darah juga akan berkurang. Harusnya bisa dilatasi atau membesar, dia tidak bisa membesar lagi nih sekarang karena NO-nya kurang. Sudah ada 2 cerita di sana. Tambahan yang ketiga adalah kita bicara radikal bebas. Kenapa? Radikal bebas sendiri sudah menumpuk. Makin tambah usia kita, makin banyak radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia merusak, dia akan merusak dalam waktu yang cukup panjang di sana. Nah kemudian waktu dikatakan ada hipertensi, nggak pernah biasa. Dan pasti bahaya. Kenapa? Seseorang yang punya hipertensi, sebetulnya hipertensi itu sendiri akan membuat beberapa organ kita tersiksa. Yang pertama adalah jantung. Kalau tensi kita makin tinggi, dengan sendirinya jantung kerjanya harus lebih kuat. Jantung yang makin kerja makin kuat tadi, lama-lama jadi membesar, jadi bengkak jantungnya. Waktu otot jantung membesar, dia malah tidak bisa bekerja dengan benar. Akhirnya jatuh ke tempat yang namanya payah jantung. Mompa, tapi nggak benar mompanya. Baru satu. Yang kedua adalah otak. Bisa terjadi stroke di sana. Dan yang ketiga ada ginjal juga yang tersiksa. Kalau ginjal tersiksa, ujungnya sudah jelas, nanti adalah cuci darah. Jadi pemirsa, jangan pernah beranggapan bahwa tensi yang tinggi di usia lanjut adalah sesuatu yang biasa. Walaupun 70% kemudian hipertensi atau tensinya naik, kita tidak harusnya mencari 30% tersebut karena bisa dikendalikan. Salah satunya adalah pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser dan juga antioksidan dalam kehidupan Anda. Pemirsa, Pak Oni memang dari dulu sebelum pakai teknologi laser, Bapak sudah berusaha menjaga pola hidup sehat. Iya benar. Alasan Bapak jaga pola hidup sehat dulu apa? Karena itu tadi Mas Coki, saya nggak mau seperti orang tua sama adik-adik saya yang sudah mendahului saya. Jadi saya betul-betul menjaga kesehatan saya. Semua dari pola makan, olahraga, sampai obat-obatan itu tadi mana yang dianjurkan dokter masih tetap saya ikuti. Pakai lasernya sendiri Pak, itu Bapak biasa lagi ngapain? Kegiatan? Biasanya waktu mau istirahat, mau tidur itu Mas, sehari 2 kali. Yang paginya? Yang itu maksudnya tidur siang sama tidur malam. Jadi sekitar jam-jam 1 sama malamnya jam 8 saya udah pakai. Kemudian yang intranasal Pak, ini kan tidak kalah penting. Bapak tahu di edukasi acara kami Go Healthy selalu harus digunakan, disarankan penggunaan juga intranasal yang di rongga hidung. Apakah sudah Bapak gunakan? Saya kira itu cuma untuk yang sering mengalami kayak migrain, kepala pusing-pusing itu aja fungsinya. Bapak tidak mengalami itu ya? Tidak mengalami itu. sakit di kepala. Benar. Jadi dipikirnya, intranasal nggak perlu gitu ya? Iya. Apakah itu benar ditinjau dari fungsi medisnya? Kita tanya ke praktisi kesehatan, silakan. Jadi nanti intranasalnya Pak Oni tetap gunakan ya Pak ya. Dan pemirsa juga ketika Anda menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan ini wajib menggunakan yang intranasal. Karena ini adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Jadi ketika nanti Anda menggunakan intranasal yang di hidung, ini nanti akan dibantu dilancarkan dan dilebarkan pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak. Jadi ketika ini terjadi maka dapat mencegah demensia atau kepikunan. Kemudian dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat membantu pemulihan pasca stroke, kemudian dapat mencegah stroke berulang. Jadi walaupun Pak Oni dan pemirsa belum ada keluhan-keluhan yang mengarah ke area kepala, tetap digunakan. Ini sebagai pencegahan Pak. Selain itu penggunaan teknologi laser dan intranasal ini dibarengi dengan konsumsi suplementasi antioksidan yang dikombinasi dengan vitamin dan mineral. Nah ini sesuai dengan kebutuhan harian dalam satu hari tubuh kita dan dibutuhkan suplementasi yang penyerapannya maksimal, aman, bebas dari bahan kimia obat dan sudah lulus uji BPOM. Karena balik lagi, radikal bebas tidak bisa kita hindari. Dan radikal bebas ini dapat
membuat sel-sel di otak itu menjadi rusak. Karena dampak radikal bebas itu menyeluruh, tidak hanya pada pembuluh darah. Sel otak pun akan berdampak, sel jantung akan berdampak, sel ginjal akan berdampak. Sehingga butuh lawan dari radikal bebas, yaitu antioksidan. Seperti resveratrol, kolinbitatrat, alfa lipoic acid. Dan ini contoh-contoh antioksidan yang dapat meningkatkan fungsi otak Anda. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, gunakan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan disertai dengan penggunaan intranasal dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Saya mau menambahkan Mas Yo, sekalian juga mau meluruskan buat Pak Oni. Jadi memang teknologi laser itu digunakannya 2 kali sehari. Anjuran kita adalah pagi sampai siang gitu ya, dan malam hari. Kalau malam hari pasti ya, yang diharapkan adalah nanti tidurnya bisa berkualitas. Tidur berkualitas itu nanti akan memberikan rasa segar, daya tahan tubuh naik, tensi bisa terkendali dengan baik, dan lain-lain. Tapi kemudian kalau ditanya kenapa mesti 2 kali? Karena ini berhubungan dengan irama sirkadian. Iramanya hidupnya manusia sebetulnya. Waktu malam hari yang berkuasa ini adalah hormon melatonin supaya bisa tidur dengan nyenyak, dapat tidur yang berkualitas. Satu lagi, kalau di pagi hari bukan jadi tidur sebetulnya. Waktu pagi hari digunakan, yang diharapkan ada yang keluar adalah hormon serotonin. Ini adalah hormon terjaga, hormon mood sebetulnya. Jadi orang itu siap beraktivitas sepanjang hari itu sampai kemudian nanti kembali pulang untuk beristirahat dan digunakan lagi kemudian. Sudah saatnya pemirsa jaga kesehatan kita. Ingat, yang kita inginkan adalah umur panjang dalam keadaan sehat. Dan ini harus diusahakan. Pola hidup sehat dijalankan, tambahkan teknologi laser, dan tambahkan juga antioksidan yang disertai dengan vitamin dan mineral untuk kesehatan yang optimal. Tolong Pak, ajak teman-temannya Pak, keluarganya untuk pakai laser. Silakan Pak, bicara ke kamera. Saya mengajak kepada semua kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, untuk menggunakan mulai saat ini menggunakan teknologi laser. Karena dengan menggunakan teknologi laser itu memang sudah terbukti kepada diri saya sendiri. Dan saya ingin kepada saudara-saudara dan kawan-kawan saya semua mulai saat ini untuk mulai mencoba menggunakan teknologi laser supaya badan kita tetap sehat, fit. Amin. Untuk sepanjang harinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oni. Pemirsa, barusan kita dengar cerita yang real, nyata, betul dari narasumber saya Pak Oni yang telah membuka wawasan kita tetapi juga meninggalkan pelajaran hidup yang begitu berharga. Pelajaran pentingnya untuk Anda ambil saat ini dan Anda lakukan, kerjakan adalah menggunakan alat kesehatan. Dari tadi kan kami ngomongin teknologi laser ya. Ya, namanya adalah AccuLaser atau dokter laser, 2 nama fenomenal di Indonesia. Plus kombinasikan juga dengan suplemen antioksidan yang namanya Evolife AS10. Jadi 2 hal ini, AccuLaser dan Evolife AS10 adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dapatkan hanya di Gogomall. Karena lebih dari 10 tahun Gogomall berkomitmen menghadirkan hanya produk kesehatan berinovasi tinggi. Ada 2 yang paling utama di antara sejumlah yang lain. Yang saya ingin ingatkan Anda adalah AccuLaser dan yang kedua suplemen Evolife AS10. Kenapa Gogomall? Karena Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan dari masyarakat Indonesia kepada Gogomall. Kami ingin ingatkan agar Bapak Ibu pemirsa hadirin semuanya untuk tetap waspada terhadap segala bentuk promosional yang mengatasnamakan Gogomall. Harap dicek kebenarannya karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Silahkan pemirsa kontak langsung nomor yang muncul di layar kaca. Ini semua adalah penuh tanggung jawab dan dedikasi. Dan kami tunggu kedatangan Anda di cafe showroom Gogomall yang beralamat di Alam Sutera Kota Tangerang. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Kita pasti ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat dan kuat.
Penyebabnya adalah kalau dari hasil diagnosa dokter adalah salah satunya adalah akibat hipertensi. Jadi saya punya tekanan darah itu kadang-kadang tidak stabil dan pola hidup yang tidak baik juga. Salah satu simptom ketika saya terdiagnosa dengan pembengkakan jantung itu adalah sesak napas. Saya merasa punya energi yang lebih baik, tidak lebih cepat capek, tidur juga lebih enak sekarang. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan dalam tubuh saya yang mungkin teman-teman, pemirsa juga bisa lihat dibandingin saya mungkin 10 atau 12 bulan yang lalu. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.